Rabia y bien, te voy a confesar que no fue lo mismo pensamiento que jugar en Europa en otro país. Yeah. That's Coach Nova, and you know him. Yes, I've worked with him, of course, with the national team. Yeah, he was assistant, right? Yeah, and he was also responsible a lot for the set pieces. Okay. Yeah, I know him as a really positive, energetic guy, and it's fun to see him as a head coach. Yeah. And of course, I'm really happy for him also that. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Ya guys, Timnas Indonesia U17 kembali mencuri perhatian dunia sepak bola setelah menyapu bersih kemenangan di fase penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Kemenangan dramatis 2-0 atas Afghanistan pada Jumat malam 11 April 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, memastikan langkah Garuda Muda ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Yang lebih mengejutkan, 2 gol Indonesia tercipta di masa injury time, masing-masing oleh Fadli Alberto pada menit ke-90 tambah 4 dan Zahabi Gholi pada menit ke-90 tambah 6. Aksi heroik ini tidak hanya membuat publik Indonesia bersorak, tetapi juga menarik perhatian mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yang saat ini bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi diketahui menyaksikan pertandingan tersebut. Dalam sebuah wawancara singkat usai laga, Ronaldo mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Timnas Indonesia U17. 1 menit tercipta 2 gol, ini sungguh luar biasa dan di luar nalar. Seumur hidup saya baru kali ini saya melihatnya, ujar Ronaldo sambil mengangguk kagum. Pujian dari pemain sekelas Ronaldo tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi skuad Garuda Muda dan seluruh pecinta sepak bola. Timnas Indonesia U17 tampil impresif sepanjang fase grup dengan meraih 3 kemenangan beruntun, mengalahkan Korea Selatan 1-0. Menumbangkan Yaman 4-1 menaklukkan Afghanistan 2-0 tadi malam. Dengan hasil ini, Indonesia menjadi juara grup C dan satu-satunya wakil ASEAN yang melaju ke perempat final serta lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. That's Coach Nova, and you know him. Yes, I've worked with him, of course, with the national team. Yeah, he was assistant, right? Yeah, and he was also responsible a lot for the set pieces. Okay. Yeah, I know him as a really positive, energetic guy, and it's fun to see him as a head coach. Yeah. And of course, I'm really happy for him also that they made this result. So it's fun to see. So he was responsible for the set pieces. So your first assist, that was his idea when you gave, I think it was the corner kick with Jay. Yes, yeah. If you're really sharp, Neil, today. Yeah. Yes. Hey, why today? I'm always sharp, right? Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long-term gain. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut
Kenapa benda ni penting dan meremangkan bola rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random. Ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar mesej bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Alhamdulillah timnas lolos ke Piala Dunia. Garuda Muda bos. Semoga kemenangan ini disempurnakan dengan membawa Piala AFC timnasku. Alhamdulillah ya Allah, semua atas izin-Mu dan atas doa seluruh rakyat Indonesia yang Engkau kabulkan. Mantap dan luar biasa Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi, lebih menuju Pilbun. Bravo Coach Nova dan Garuda Muda. Well, kalau timnas menang dia nggak suka taruhannya, kalah jadi nggak dapat uang. Kalau kalah dia senang soalnya dapat duit, namanya juga mafia bola. Yang lebih kagum yaitu bapak ibunya yang jadi pemain timnas Indonesia. Yang paling bangga anakku luar biasa. Ayo semangat bapak ibu, dukung terus dengan doamu terus, terbang tinggi. Selamat timnas dan tim pelatih, terus untuk yang terbaik. Terbanglah tinggi Garudaku. Bentangkanlah sayapmu selebar-lebarnya, harumkan nama